saja. Kali ini kita bicara tentang persiapan sebuah desa, di mana desa tersebut harus memiliki suatu persiapan setelah pasca pandemi COVID-19. Ini adalah kesempatan bagi kita pemerintah desa untuk mempersiapkan diri, terutama pada persiapan SDM-nya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun daerah wisata, daerah produksi, daerah apapun itu kan tidak bisa keluar dikarenakan masa tersebut. Pasca pandemi nanti, bahwasanya target yang akan dibutuhkan masyarakat itu adalah kepariwisataan. Nah, di dalam kepariwisataan itu nanti membutuhkan banyak hal, termasuk konsumsi, termasuk transportasi dan lain sebagainya. Tapi ketika kita mengambil satu peranan penting, yaitu tentang pengelolaan kepariwisataan, di situ yang akan mendapatkan pemenangnya. Sebelum masuk ke awal daerah yaitu pariwisata tersebut, sebaiknya desa itu mempersiapkan pra pariwisata tersebut. Jadi desa mempersiapkan SDM-nya, masyarakatnya dalam mengelola kepariwisataan tersebut, sehingga pada pasca masa pandemi nanti, selesai pandemi, masyarakat sudah siap untuk mengerjakan konsep pariwisata yang akan dikembangkan. Nah, konsep pariwisata sebenarnya bukan harus sedemikian megah, tidak. Pariwisata itu bisa dibuat dengan kreativitas oleh masyarakatnya. Makanya tadi saya ucapkan yang pertama adalah persiapan sumber daya manusia atau persiapan masyarakatnya. Sebagai contoh, misalkan ada suatu gang desa. Gang desa tersebut jika kita manage dengan baik, kita konsep kepariwisataan, itu pun bisa menjadi sebuah pariwisataan. Contoh, misalkan ada sebuah jalan, taruhlah namanya Jalan Ringin. Di Jalan Ringin tersebut masyarakatnya kebanyakan petani. Nah, dalam masa pandemi ini kita persiapkan masyarakat untuk bisa membuat sesuatu hal produk, di mana produk-produk itu nanti akan dijajarkan di setiap rumahnya, di setiap kampungnya. Nah, setelah itu selesai pandemi, nanti kita buka keran promosi dan sebagainya melalui media dan pokdarwis yang ada untuk membantu mempromosikannya, sehingga apa? Itu menjadi sesuatu hal magnet, sesuatu hal yang menarik bagi masyarakat. Nah, dia akan datang ke situ, lamban laun itu pasti akan terjadi sebuah daerah kepariwisataan dengan sendirinya. Hal semacam ini juga dilakukan ada di Yogyakarta, di daerah Gunung Kidul, disponsori oleh teman saya, Mas Aziz namanya, di Bulan Pari, tapi sebelumnya dia membuat Jelok Resto. Jelok Resto itu adalah kampung di mana rumahnya itu memiliki ciri khas makanan tersendiri. Nah, kalau misalkan di daerah Ngawi, katakanlah Ngawi misalkan di daerah yang gersang, misalkan daerah Pitu atau di daerah Waduk sana, itu bisa dibuat hal-hal yang demikian. Ini tinggal bagaimana mengkonsep sebuah pariwisata tersebut menjadi menarik. Artinya menarik sesuai dengan sumber daya alam yang ada. Kalau sumber daya manusianya bisa kita didik, sehingga bahan-bahan yang akan diberikan atau disajikan kepada pengunjung pariwisata nantinya itu tidak susah untuk mencari. Nah, sekarang tugas kepala desa dan BPD dan terutama BUMDes itu wajib segera untuk mempersiapkan semuanya itu. Diawali dari pendataan masyarakat. Apa produknya, si Fulan, si Suto, si Noyo, apa memiliki produk. Produk-produk itu dikemas, didata. Setelah itu mana pangsa pasarnya, dilihatkan. Terus bagaimana pengemasannya. Nah, itu semuanya diobrolkan. Nanti akan terjadi kesinambungan atau kesepakatan, diterapkan dengan biaya yang semini mungkin. Saya rasa mungkin konsep-konsep yang demikian ini memang sederhana, tetapi kalau itu dilakukan pasti akan menjadi sesuatu hal yang lebih besar. Manajemen yang baru pasti akan tertata lebih baik dengan belajar dari pengalaman yang telah ada. Oke, saya rasa cukup itu untuk saat ini.
Mungkin nanti lain waktu kita akan bahas.